Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Harun Rangkuti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis pelecehan seksual anggota Polri terhadap mahasiswi Universitas Brawijaya. Novia Widyasari Rahayu, 23 tahun, mahasiswi Universitas Brawijaya tersebut nekat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri di samping makam ayahnya. Diduga lantaran hubungan asmara dengan kekasihnya yang diketahui sebagai anggota polisi. Novia sebelumnya sempat diperkosa oleh kekasihnya yang bernama Randi hingga hamil 4 bulan. Miris, Novia malah didesak untuk menggugurkan kandungannya. Randi merupakan anggota polisi yang bertugas di Polres Pasuruan dan putra dari seorang anggota DPR. Depresi karena kekasihnya yang mengaborsi janinnya tersebut, Novia Widyasari nekat bunuh diri dengan cara meminum racun. Novia bersama kekasihnya melakukan aborsi di satu klinik di Banyuwangi, lalu kembali ke Lumajang dengan membawa jasad bayinya untuk dikuburkan. Saat melakukan aborsi, ternyata Novia harus menanggung semua biaya sendiri hingga proses pemakaman bayinya. Novia Widyasari ditemukan tewas di atas makam ayahnya, Kamis 2 Desember 2021. Saat itu ia ditemukan tewas dengan kondisi tergeletak, sementara di sebelahnya ada satu botol minuman dibungkus kresek. Sebelumnya diketahui juga korban sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri di kediaman orang tuanya. Namun diketahui pihak keluarga hingga berhasil digagalkan sang ibu dan saudaranya. Berikutnya ada beberapa hal yang harus kita bahas mengenai kasus pelecehan seksual ini, yaitu bagaimana saja langkah yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari kasus seperti Novia ini terulang kembali. Yang pertama yaitu pentingnya empati keluarga. Keluarga sebaiknya menjadi pendengar yang bisa benar-benar memahami kondisi dan posisi anak. Salah satu kuncinya adalah dengan empati. Berusaha untuk empati dan menerapkan listening, benar-benar mendengarkan dulu dan mencoba menempatkan diri di posisi yang bercerita. Yang kedua, sex education dan pemahaman healthy relationship, termasuk solusi cegah anak hamil di luar nikah. Sebaiknya memang ada komunikasi anak dan orang tua mengenai sex education mendasar sampai pada healthy relationship. Hubungan yang sehat itu melibatkan kejujuran, kepercayaan, rasa hormat, dan komunikasi terbuka antar pasangan, dan juga membutuhkan upaya dan kompromi dari keduanya. Yang ketiga itu pentingnya dukungan keluarga dalam menyikapi kasus hamil di luar nikah. Peran keluarga sangatlah penting saat menghadapi anak yang depresi karena hamil di luar nikah. Di keluarga penting sekali untuk menjalin komunikasi yang baik dengan meminimalisasi atau bahkan tanpa being judgmental. Berikutnya adalah kasus pelecehan ini termasuk ke dalam kekerasan apa? Kasus yang menimpa Novia Widyasari ini adalah bentuk dating violence atau kekerasan dalam berpacaran, di mana kebanyakan korban setiap bentuk kekerasan adalah pelanggaran HAM. Kekerasan dalam berpacaran dapat menimbulkan penderitaan secara fisik maupun seksual. Tak hanya itu, akibat yang ditimbulkan dari kekerasan dalam berpacaran itu juga dapat merampas hak seseorang baik di khalayak umum maupun sampai ke kehidupan pribadi. Kekerasan dalam pacaran adalah suatu tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak dan berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik. Berikutnya adalah apa penyebab kasus pelecehan seksual ini bisa terjadi? Pelecehan seksual biasanya terjadi karena adanya keinginan dari pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan pelecehan, serta adanya stimulus dari korban yang memancing terdorongnya perilaku melecehkan. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari kasus yang saya ambil. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.